Untuk KW kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup pilu, namun juga mencekam dan menyeramkan. Warung Bu Asih. Begini ceritanya. Pada tahun 1987, di perkampungan sekitar lereng Gunung Merapi, tinggallah seorang janda tua bernama Asih, bersama anak sematawayangnya yang bernama Toto. Toto yang waktu itu masih berusia 12 tahun. Mereka hidup dalam gubuk reot, beratapkan seng bocor, berdinding anyaman bambu yang sudah rapuh di pinggir jalan yang agak ramai. Bu Asih menjual daun pisang dan kadang menjahit baju sobek milik tetangga untuk sekedar memberi beras asal bisa untuk makan. Namun kemiskinan tidak hanya menggerus perut, ia juga menghancurkan harga dirinya. Bu Asih sering diejek sebagai janda laler. Ya, janda laler adalah julukan di kampung untuk wanita tua yang tak berguna. Anak-anak desa dilarang bermain dengan Toto karena ibunya dianggap pembawa sial di kampungnya. Mereka makan nasi garam setiap hari. Bila beruntung, ada tempe agak busuk atau sisa sayur dari tetangga. Hidup seperti itu berjalan bertahun-tahun. Sampai suatu malam, Bu Asih berdoa sambil menangis di depan tungku kosong. Dalam hatinya ia berseru, "Jika ada yang bisa mengubah hidupku, siapapun, apapun, aku rela melakukan apapun." Seketika hujan mulai turun rintik, padahal tidak ada mendung. Hujan turun hingga pagi hari, seakan alam menjawab doa si janda laler tersebut. Beberapa hari setelah doa itu, seorang perempuan yang sudah tua berpakaian serba hitam datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Sari. Melihat gaya pakaiannya, Bu Asih tampaknya sedikit mengenal dia. Dia adalah seorang dukun yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Mbah Sari berkata bahwa ia tahu penderitaan Bu Asih. "Aku bisa menumbuhkan emas dari abu dapurmu." Bu Asih awalnya menolak, tapi Mbah Sari hanya tertawa dan berkata, "Kamu tidak butuh emas, Asih. Yang kamu butuhkan hanya pengunjung yang tidak bisa berhenti makan di warungmu, dan mereka akan selalu datang, asal kamu beri apa yang dia minta." "Warung?" jawab Bu Asih. "Aku tidak punya warung makan, yang aku punya hanya rumah reot ini." "Warung itu akan ada, asal kau mau mengikutiku," jawab Mbah Sari dengan tenang. Dengan keputusasaannya, Bu Asih menganggukkan kepala tanda setuju. Bu Asih lalu dibawa ke hutan Ketep, sebuah hutan yang terkenal angker bagi masyarakat sekitar. Di sana, di bawah pohon beringin besar, didampingi Mbah Sari, Bu Asih melakukan perjanjian dengan Nyai Kembang Alas, sosok jin wanita penjaga hutan Ketep. Setelah melakukan ritual perjanjian dan pesugihan, tanpa sadar, Mbah Sari sudah tidak ada di sampingnya. Terdengar sayup namun jelas di kupingnya, "Buatlah warung makan dengan uang di sakumu, dan masaklah dengan tanganmu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, darah manusia harus disajikan untukku. Kalau tidak, maka lidahmu yang akan kujadikan gantinya." Tersentak kaget Bu Asih setelah mendengar suara tersebut. Dengan cepat ia merogoh saku bajunya dan didapati segeplok uang yang jumlahnya tidak sedikit. Berlinang air matanya melihat uang yang begitu banyak di tangannya. Tidak pernah dalam hidupnya dapat membayangkan uang yang begitu banyak, apalagi bisa memegangnya. Sambil menggenggam uang tersebut dengan kedua tangan dan bertekad dalam hati, Bu Asih berjanji pada dirinya akan menjadi orang kaya dan tidak diremehkan lagi oleh orang lain. Hari demi hari warung makan Bu Asih perlahan mulai dibangun. Tidak mewah,
justru Bu Asih bersama tukang membuat warung sederhana namun luas. Hingga akhirnya warung tersebut siap untuk dibuka. Di minggu pertama, warung yang terletak di pinggir jalan jalur penghubung antar kota itu ramai dikunjungi pembeli. Dari pagi sampai malam, orang-orang berdatangan. Bahkan sopir truk dari Semarang dan Solo berhenti makan di situ. Masakannya langsung terkenal enak dan murah. Perlahan, ekonomi Bu Asih meningkat yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi orang yang cukup disegani di kampungnya. Warungnya pun sudah dikelola dengan baik oleh Bu Asih. Yang bekerja di warung Bu Asih juga tidak sedikit, mulai dari tukang parkir hingga pencuci piring. Berlangsung hingga bertahun-tahun. Toto pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Ia tidak tahu apa yang dilakukan ibunya setiap malam Jumat Kliwon. Ia hanya tahu kadang ibunya hilang tengah malam dan kembali dengan bau amis serta mata merah. Bu Asih mempunyai ruangan rahasia di belakang dapur yang selalu ia kunci dan ia gembok. Tidak seorang pun boleh membuka ruangan tersebut, tidak terkecuali anaknya sendiri. Pernah suatu ketika, Warno, seorang karyawan yang penasaran tentang ruangan tersebut dan mencoba mengintip dari sela-sela dinding atas, namun ketahuan oleh Bu Asih. Dengan mata melotot, Bu Asih memarahi Warno tiada ampun. Dia diberi pesangon terakhir dan tidak boleh bekerja di warung ini lagi. Kejadian itu menjadi tanda bahwa karyawan lain agar tidak melanggar peraturan yang sudah diberikan Bu Asih. Karena bagi Bu Asih ruangan itu lebih penting dari nyawanya, di mana tempat ia melakukan ritual persembahannya. Korbannya adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh warga, pedagang keliling, pemuda backpacker, ataupun pengunjung yang sekedar datang dari jauh. Darah mereka dimasak bersama kembang telon dan minyak jelantah. Hasilnya, sambal Bu Asih tak pernah basi, sayur lodeh selalu gurih, ayam gorengnya tetap renyah meski sudah 2 hari. Masalah datang saat Nyai Kembang Alas mulai menuntut lebih. Ia tidak mau hanya darah. Ia ingin jiwa dari darah daging Bu Asih sendiri. Bu Asih menolak menyerahkan Toto. Tapi malam-malam berikutnya, suara jeritan terdengar dari bawah lantai. Kompor sering menyala sendiri, panci berisi kuah mendidih meski tak ada api, dan dalam mimpi Nyai Kembang berbisik, "Jika bukan anakmu, aku akan menunggu cucumu." Tahun demi tahun dan sampai ketika Toto menikah dan mempunyai anak, Bu Asih makin ketakutan. Warung semakin besar dan terkenal. Ia tidak bisa berhenti. Ia sudah kecanduan akan kemewahan. Rumahnya sudah berubah menjadi bangunan megah 2 lantai, tapi hatinya semakin kosong. Sampai suatu hari, cucunya yang berumur 5 tahun tiba-tiba hilang dari ruang tidur. Tak ada jejak, tak ada suara. Di dapur ditemukan genangan darah segar mengalir dari lubang tanah. Bu Asih kehilangan akal. Ia marah, menangis, menatap di depan warung. Tapi Nyai Kembang tidak bisa dibatalkan. Ia sudah menandatangani kontrak dengan darah, dan jiwa cucunya hanyalah awal. Warung yang dulu penuh kini mulai sepi. Banyak orang mulai sakit setelah makan. Ada yang muntah darah. Beberapa pengunjung ditemukan meninggal dalam perjalanan pulang dengan lidah yang terputus. Desa menjadi gaduh. Toto akhirnya mengetahui rahasia ibunya. Ia membongkar ruang rahasia di dapur dan menemukan puluhan tulang manusia dikubur di bawah lantai. Tak sanggup menahan rasa bersalah, kesal bercampur dendam,
Karena hal ini, anaknya yang berumur 5 tahun yang sangat ia cintai telah lenyap entah kemana. Toto membakar warung itu bersama ibunya. Api menjilat langit malam, bau gosong bercampur aroma daging terbakar membuat warganya banyak yang muntah. Tapi saat bara api padam keesokan harinya, tak ada tubuh ditemukan di antara puing-puing reruntuhan. Beberapa tahun kemudian, di pinggir kota, berdirilah sebuah warung baru, warung Nyai Wiwit, masakan dari leluhur. Pemiliknya, seorang wanita tua yang matanya tampak kosong dan kulitnya seperti lilin. Pelanggannya banyak, tapi satu hal yang pasti, jika kamu makan di sana 3 kali, lidahmu akan berubah, dan kamu tidak akan pernah bisa merasakan masakan manusia biasa lagi. Bu Asih hanya ingin keluar dari kemiskinan, tapi rasa lapar bukan satu-satunya kutukan. Kadang, yang kita cari untuk mengisi perut justru mengoyak iman. Dan sekarang, setiap kali kamu makan di warung yang rasanya selalu enak, tanyakan pada diri sendiri, apa bumbu rahasianya? Karena bisa jadi kamu sedang memakan potongan tumbal yang belum sepenuhnya mati.